Shalom, Jemaat GBI Sutomo, Petra Families, dimanapun saudara berada pada saat ini, sahabat-sahabat online worship yang berkesempatan untuk bergabung bersama-sama dalam ibadah online kita pada hari ini. Izinkan saya untuk menyambut kita semua dengan penuh sukacita. Welcome, happy Sunday. Saya percaya hari ini hari yang penuh berkat, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh kemenangan bagi setiap kita. Apapun situasi keadaan dan walaupun kita harus terpisah jarak saudara, karena kita harus stay at home, beribadah di rumah kita masing-masing, dan hari ini mungkin agak sedikit berbeda karena kami melakukan online worship ini dengan lebih sederhana, lebih terbatas sarananya. Tetapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus buat setiap kita tidak dibatasi oleh tempat, oleh jarak, oleh ruang, waktu, bahkan oleh sarana, fasilitas sekalipun. Saya percaya bahwa saat ini dimanapun kita berada, asal kita buka hati untuk kehadirannya, untuk lawatannya, maka kita akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Siapkan hati kita untuk beribadah pada saat ini. Beberapa saat lagi ada rekan-rekan saya akan memandu, akan menemani kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan setelah itu saya akan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama nyanyikan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dari awal kita sama-sama nyanyikan saudara, dengan hati yang bersyukur nyanyikan pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan tepuk tangan dan sorai kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari saudara bawa hatimu,
akan menyembah Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari dari hatimu sekali lagi nyanyikan pujian ini, agungkan Dia saudara. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, amin, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari kita sembah Tuhan. Kau yang terhebat, selamanya Kau Tuhan. Mari saudara bawa hatimu sembah Dia.
Yesus Tuhan, Yesus, Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Kebesaran-Mu, keagungan-Mu Tuhan, haleluya. Kau layak disembah, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Baik, sahabat online worship, saat ini mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepala sejenak, tutup mata jasmani kita, tetapi buka mata rohani kita untuk kita memandang kepada Kristus Yesus, yang walaupun secara kasat mata kita tidak melihat Dia, tapi kita percaya dimanapun kita berada saat ini, Dia hadir bersama-sama dengan kita. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk hari Minggu yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk pertolongan-Mu yang tiada habis-habisnya dan tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Kami tahu apapun situasi dan apapun kondisi yang tengah kami alami pada hari-hari ini, namun kami tetap mau declare bahwa Yesus lebih besar, Yesus lebih dahsyat dari segala keadaan yang sementara kami alami. Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk Engkau melawat kami secara spesial lewat kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, urapi setiap kami supaya dapat menangkap dengan kecerdasan rohani akan setiap bagian kebenaran firman Tuhan, dan mampukan kami supaya bukan hanya menjadi penikmat-penikmat khotbah, tetapi kami mampu meng-apply setiap kebenaran firman Tuhan itu dalam keseharian kehidupan kami. Hamba-Mu terbatas adanya, tetapi Hamba-Mu minta Roh Kudus, Engkau beracara di tengah kami dengan tidak terbatas. Lawat setiap kami, jamah setiap kami, pulihkan dan ubahkan setiap kami, sehingga hari lepas hari kami terus menjadi serupa dengan Yesus Kristus sebagai goal dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami di hari Minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Saja kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, sebentar saya lihat contekan saya dulu ya. Oke, mari kita buka kebenaran firman Tuhan, saudara. Dari kitab Amsal, Fatsal yang ke-17, ayat yang ke-22. Saya tahu ini ayat yang tidak asing, yang sudah sangat-sangat familiar buat kita. Hari ini saya akan berbagi berkat firman Tuhan yang saya beri judul, Hati yang Pahit versus Hati yang Gembira. Sekali lagi, hati yang pahit versus hati yang gembira. Saya bacakan ya, Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke, nah saya yakin saudara ayat ini sudah terlalu sering kita dengar, bahkan ada lagu yang sudah dibuat yang kontennya berasal dari ayat ini. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Coba sama-sama. Hati yang gembira. Apa saudara? Tuhan senang. Jadi ternyata Tuhan juga bergirang ketika hati kita
bergirang atau bergembira. Nah, emang apa bedanya hati yang pahit versus hati yang gembira? Apa influence-nya? Apa dampaknya? Terutama kita mengalami hari-hari yang serba sulit ini. Mungkin ada yang bilang, "Duh, pendeta, gembala, ini sangat sulit untuk menjaga hati itu tetap gembira." Ya, saya tahu memang kondisi-kondisi ini berat untuk sebagian dari saudara. Jangankan saudara, kami juga hamba-hamba Tuhan tentu mengalami dampaknya. Tetapi hari ini saya mau berbagi apa sih dampak kalau torang hati gembira dan atau hati yang pahit, saudara ya. Apa dampaknya untuk kehidupan kita? Nah, yang pertama, hati yang pahit membuat orang menjadi bodoh. Sekali lagi, hati yang pahit membuat orang menjadi bodoh. Sebaliknya, hati yang gembira membuat hikmat Tuhan mengalir. Sekali lagi, hati yang pahit membuat orang menjadi bodoh. Sebaliknya, hati yang gembira membuat hikmat Tuhan mengalir. Apa maksudnya ini? Saya ajak kita untuk melihat satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 73 ayatnya yang ke-21 dan 22. Mazmur 73 ayat 21 dan 22. Saya bacakan ya. Firman Tuhan begini, "Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya." Perhatikan, ketika hatiku merasa pahit. Ayat 22 berkata, "Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu." Ternyata pemazmur juga mengakui bahwa ketika hatinya pahit, dia menjadi dungu, saudara. Orang kalau hatinya pahit, dia akan cenderung intent untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang bodoh, hal-hal yang merugikan, baik untuk dirinya sendiri maupun juga untuk orang-orang yang ada di sekitar dia. Dan otomatis hikmat Tuhan itu tertutup atas dia. Saya ingat firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ke-11 kalau tidak salah dikatakan bahwa orang yang ada kebencian terhadap saudaranya, maka dia sama seperti hidup living in the darkness, saudara, hidup dalam kegelapan. Dan Alkitab berkata dia tidak tahu kemana dia akan melangkah karena kegelapan itu membutakan matanya. Wow. Ternyata hati yang pahit, hati yang penuh kebencian, bikin hari-hari hidup kita menjadi gelap, kita menjadi blank, kita menjadi kekurangan hikmat Tuhan, sehingga kita tidak dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang tepat di dalam hidup kita, dan cenderung malah akan membuat sebuah keputusan yang bodoh dan merugikan diri kita sendiri, dan akhirnya juga berdampak untuk orang lain. Nah, saya tahu hari-hari ini hari-hari yang sulit bagi kita semua berkaitan dengan wabah COVID-19. Tetapi please, mari kita tetap jaga hati kita, saudara. Jaga hatimu supaya tidak ada akar pahit. Sehingga kita akan tetap mengambil keputusan yang clear, keputusan yang lurus, keputusan yang jernih, sesuai dengan apa petunjuk Roh Allah, petunjuk firman Tuhan, berdasarkan suara Roh Kudus, bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan kedagingan, bukan berdasarkan hati kita, perasaan-perasaan jiwa kita yang sedang bergelora. Orang, saudara, kalau dia dalam kepahitan, kebencian, sudah menguasai dirinya, dia bisa melakukan hal yang bodoh. Banyak orang kayak jadi gelap mata, akhirnya melakukan tindak kekerasan, bahkan sampai menghilangkan nyawa, cuman gara-gara sakit hati. Cuma gara-gara benci pak orang, akhirnya dia bisa melakukan hal-hal yang merusak dan malah merugikan, mempermalukan dirinya sendiri, mencelakakan orang lain. Contoh misalnya hanya karena dendam, gelap mata, dirinya dikuasai emosi, kebencian yang begitu luar biasa kepada seseorang. Akhirnya dia mulai merancangkan sesuatu yang jahat. Oh, tahu bikin begini Pak dia. Pokoknya pembalasan harus lebih kejam daripada perbuatan. Oh, akhirnya dia mulai desain satu struktur kejahatan untuk dia akan revenge, untuk dia akan balas dendam. Oh, akhirnya misalnya dia melakukan satu tindak kriminal, misalnya dia melukai atau misalnya sampai menghilangkan nyawa. Akhirnya apa? Dia menjadi malu, harus jadi terdakwa, terhukum, terpidana, menghabiskan sekian puluh tahun di dalam penjara sebagai seorang terhukum. Masa depan sudah hancur, harga diri martabatnya sudah rusak, dan kalaupun dia tidak bertobat, ya dia sudah melakukan dosa penghilangan nyawa, akan membawa dia kepada kebinasaan, masuk neraka, saudara. Jadi hanya karena tidak bisa jaga hati, seseorang bisa melakukan hal-hal yang bodoh.
Bahkan orang-orang yang paling smart, orang-orang yang paling bijak sekalipun dikenal oleh dunia, kalau hatinya sudah dikuasai kepahitan, oh jadi bahaya sekali, saudara. Sekali lagi dia bisa melakukan hal yang merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri. Saya ingat di Alkitab ada satu cerita, saudara, di Perjanjian Lama, ada seorang penasihat daripada Raja Daud yang bernama Ahitofel. Satu ketika Daud harus escape, harus pelarian karena Absalom, DP anak sendiri, mau coba kudeta pada dia, dan akhirnya yang tertinggal di istana pada waktu Daud melarikan diri adalah penasehatnya yang bernama Ahitofel. Untuk seseorang bisa jadi penasehat raja, kalau mungkin sekarang staf ahli, staf khusus, penasehat presiden, ya itu bukan orang sembarangan, saudara. Pasti mereka adalah orang-orang yang betul-betul the chosen, yang terpilih, yang memang diketahui kredibilitasnya, track recordnya. Dia bisa memberikan saran-saran yang konstruktif untuk pemerintahan, dan pasti orang-orang ini pasti mungkin mereka sudah profesor, mungkin mereka doktor, mungkin mereka orang-orang terpelajar, orang-orang terpandang yang memang sudah cakap pada disiplin ilmunya atau pada bidang di mana dia dimintakan untuk menjadi penasehat. Jadi sekelas Ahitofel yang sudah jadi penasehat raja besar seperti Raja Daud, pasti bukan orang sembarangan, pasti bukan orang sembarangan. Tetapi ada satu hal yang menarik, saudara, bahwa ketika Ahitofel tinggal di istana, ketemu dengan Absalom, Ahitofel coba untuk memberikan advice, memberikan nasihat-nasihat untuk si raja muda ini yang mau coba kudeta ayahnya. Ternyata nasihat Ahitofel ini ditolak oleh Absalom, dan akhirnya Absalom memilih nasihat dari orang yang sebetulnya bukan penasehat, saudara. Jadi, dan Ahitofel yang seorang profesor, doktor, tapi bukan karburator bocor, ya, orang yang sudah sangat berpendidikan dan expert di bidangnya, dicuekin, saudara, ya, dicuekin, dan ternyata bikin si Ahitofel jadi baper, saudara. Oh, ternyata orang pinter pun bisa baper. Orang yang sudah ahli di bidangnya, orang yang begitu bijaksana pun bisa baper, saudara. Dia sakit hati, saudara, cuman karena nasihatnya tidak diterima, dan tentu kita tahu apa yang terjadi. 2 Samuel 17 ayat 23 berkata bahwa akhirnya Ahitofel mudik, dia pulkam, saudara, dan dia kembali ke rumahnya, dan dia bunuh diri. Hanya karena baper, hanya karena sakit hati. Padahal sekelas Ahitofel. Saudara, please, orang kalau dia tidak jaga hatinya pahit, dia akan melakukan hal-hal yang bodoh dan merugikan. So, tolong, saudara, di tengah keadaan, situasi yang sementara kita alami, tetap jaga hati, selalu gembira, selalu bersuka cita, selalu bersyukur. Hindari untuk benci, marah apa orang, apalagi kecewa dengan Tuhan, saudara. Di tengah situasi ini, Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong pak kita? Tuhan, kita sangat butuh pertolongan Tuhan. Di tengah keadaan begini, Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong pak kita? Saudara, kita harus upgrade dari iman biasa kepada iman sejati. Iman biasa berkata, aku percaya Tuhan pasti tolong. Tapi iman sejati berkata, aku tetap percaya meskipun aku belum melihat pertolongan Tuhan. Karena Tuhan pasti menolongku, cuma dengan cara yang mungkin tidak sesuai dengan keinginanku, saudara. Dan kiranya Roh Kudus yang ada di dalam kita yang sudah bertobat, lahir baru, dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus, akan memampukan kita. Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk kita tetap jaga hati, untuk kita dapat menyingkirkan segala kepahitan. Roh Kudus akan memberikan kita yang namanya karunia hikmat, saudara. Karunia hikmat itu adalah apa? Kemampuan untuk kita bisa memecahkan persoalan. Karunia yang memberikan kita situasi akhirnya solutif. Kita bisa menemukan jalan keluar di tengah persoalan permasalahan dalam situasi yang sangat kepepet ini, saudara. Ya, itulah gunanya Roh Kudus. Makanya bergaulah dengan Roh Kudus. Hiduplah di dalam tuntunan Roh Kudus, saudara. Saya percaya kita semua sudah bertobat, lahir baru, menerima Kristus, dibaptis sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, masuk ke dalam air, kita menerima yang namanya karunia Roh Kudus, saudara. Roh Kudus sudah ada di dalam kita, dan Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari segala situasi, termasuk persoalan yang ribet, ruwet, jelimet, rumit, kompleks yang tengah kita hadapi. Roh Kudus dengan karunia hikmat memberikan kita solusi untuk dapat mengambil keputusan dengan benar, bukan karena emosi, bukan karena akar pahit, bukan karena kebencian yang bergelora, amarah, angkara murka, tetapi dengan hati yang teduh, hati yang damai, hati yang sukacita, mengambil keputusan
dengan tepat di dalam ketenangan dan keteduhan. Ada haleluya saudara, ada amin. Nah kemudian yang kedua, apa perbedaan hati yang pahit versus hati yang gembira? Tadi yang pertama, hati yang pahit membuat orang menjadi bodoh, sementara sebaliknya hati yang gembira membuat hikmat Tuhan mengalir. Yang kedua, hati yang pahit membuat hidup seseorang tidak tenang. Sebaliknya, hati yang gembira membuat hidup kita menjadi lebih rileks. Sekali lagi, hati yang pahit membuat hidup seseorang jadi tidak tenang. Sebaliknya, hati yang gembira membuat hidup lebih rileks. Saya bacakan satu ayat dari Yesaya 38 ayat 15. Yesaya 38 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah dia telah... saya ulangi. Bukankah dia yang telah melakukannya? Nah, perhatikan kalimat berikut ini menarik, saudara. Tolong diperhatikan. Ayo perhatikan sama-sama, saudara, perhatikan. Ya, aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Sekali lagi, aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ternyata orang yang baperan, pang-basimpang akar pahit, amarah, tidak dibereskan, dia hidupnya tidak tenang, saudara. Ya, jadi mungkin ada yang, aduh kita ini pendeta lagi mengalami yang namanya susah tidur. Yang Dong Ja bilang apa? Apa kata Dong Ja bilang itu bukan amnesia, apa? Insomnia, ya, insomnia, susah tidur, saudara. Ada orang yang meskipun dia tidak punya harta begitu banyak, tidak punya uang yang begitu banyak, hidupnya sangat sederhana dan bersahaja. Marpe baku dapat yang bantal langsung tasono manggoro lagi, saudara, ya. Tapi ada orang hartanya berlimpah ruah, doi sonin tahu ada di bank mana semua, segala deposito, rumah di mana-mana, marpe susah sekali mau tasono, ya. Jangan-jangan karena hatinya ini tidak ada kegembiraan, tidak ada sukacita, penuh dengan akar pahit, penuh dengan kecurigaan. Dan ini diakui sendiri, saudara, dalam ayat ini. Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Saudara, orang mau cari tasono itu bisa melakukan segala macam hal, saudara. Saya ingat pernah baca satu kisah, ada satu pengusaha di Jakarta, saudara. Ini kisah saya baca berapa tahun yang lalu. Dia sangat kaya, pengusaha yang sangat berhasil, tapi dia itu penyakit itu yang susah mutasono itu. Dia tidak bisa tidur dan dia bisa tidak tidur selama seminggu. Sudah bayangkan 1 minggu dia bisa tidak tidur. Saking begitu banyak kegelisahan dalam dirinya membuat dia susah untuk tertidur. Dan satu kali dia dengar ada satu kuil, saudara, di Hong Kong. Katanya kuil ini, saudara, entah bagaimana, ini mungkin cuma efek sugesti atau bagaimana, saya juga kurang paham, saudara. Jadi katanya orang kalau pergi ke kuil itu yang susah tidur bisa tertidur. Nah, jadi apa yang dilakukan pengusaha ini, every weekend, saudara, tiap hari Sabtu dia terbang ke Hong Kong. Dari Jakarta dia terbang ke Hong Kong, pergi ke kuil itu, dan betul dia tertidur di situ, saudara. Jadi setiap akhir pekan dia terbang dari Jakarta ke Hong Kong hanya untuk tidur. Hari Minggu dia pulang lagi, Senin beraktivitas lagi, Sabtu berangkat lagi, tidur di sana, balik lagi, saudara. Saya kira itu mungkin cuma efek sugestif, bukan karena ada sesuatu apa, saudara, ya. Dan ingat bahwa iblis juga bisa memberikan ketenangan yang semu, saudara, yang sementara. Buktinya apa? Akhirnya balik dia di Indonesia, ya ndak tasono, mesti pergi di situ. Akhirnya berapa banyak itu dihabiskan. Walaupun mungkin sekelas pengusaha seperti dia, doi sudah berkelimpahan, ndak masalah. Dia terbang, tapi itu kan cukup merepotkan, menyusahkan, saudara. Saya ingat pernah satu kali di sebuah toko mebel lagi cari-cari tempat tidur, saudara, spring bed mau beli, dan ketemu dengan ada seorang bapak. Dia datang mengembalikan ada spring bed yang dia beli beberapa hari sebelumnya di toko yang sama yang saya sedang datangi. Dia datang mau kasih pulang itu spring bed. Nah, dia bilang begini, aduh ini spring bed enggak bagus. Kita nih boleh mutasono di ini barang ini. Lalu kemudian saya tanya, emang berapa Bapak beli ini spring bed ini? Dia bilang, 70 juta. Oh, saudara, so harga 70 juta enggak tasono lagi, saudara. Saya pikir, aduh, bukan masalah spring bednya. Ketika Bapak itu sudah pergi, saya tanya kepada sales yang ada di toko mebel itu. Kita tanya begini, yang mana itu Bapak tadi yang spring bed mana? Lalu dia tunjukkan spring bednya, kita bilang, boleh kita mau tes? Dan akhirnya tes baru budi kasur, memang sadar sekali, saudara.
Harganya 70 juta. Dan bapak ini katanya nggak bisa tidur di kasur semahal itu. Wah, saya kira bukan salah kasurnya, tapi karena hatinya yang lagi banyak yang disimpan, saudara, hal-hal yang negatif. Dunia mengusahakan sedemikian rupa supaya bisa tenang, supaya bisa rileks, supaya bisa damai. Ada satu hormon di dalam tubuh kita, saudara. Saya percaya hormon ini diciptakan Tuhan, hormon kegembiraan atau hormon kesenangan, saudara. Namanya endorfin. Nah, sayangnya orang coba cari jalan pintas, memakai obat-obat tertentu untuk memproduksi endorfin supaya di tengah segala tekanan hidup orang bisa tetap happy. Dan itulah yang namanya akhirnya narkoba yang kita kenal, saudara. Coba untuk memproduksi hormon endorfin secara paksa. Malah kemarin saya pernah baca ada satu artikel di Amerika, ada seorang profesor namanya Edward Cornish. Dia pernah menciptakan yang namanya hormon endorfin buatan. Sekali disuntik dalam tubuh, orang yang disuntik itu bisa senang selamanya, bisa happy selama-lamanya, saudara. Itu jaminan dari si profesor. Tetapi ada bahayanya, ada efek sampingnya. Dia bilang, saking sudah senang selamanya, orang itu tidak bisa bersedih juga. Artinya kesenangan itu sudah berlebihan, dan berlebihan ya bisa miring, saudara. Jam 7:05 bisa korslet juga, saudara. Jadi ya daripada pakai suntikan buatan begitu kan, Tuhan Yesus sudah janjikan, marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, I will give you rest. Aku akan berikan kepadamu rileks, ketenangan, istirahat. Makanya ada lagu lama berkata, damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati tenang. Yesus bersertaku sepanjang jalan kehidupanku, ku serahkan padanya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, saudara. Itulah damai yang dikerjakan oleh siapa? Tuhan Yesus lewat siapa? Roh Kudus. Makanya firman Tuhan berkata, Roma 14:17, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, bukan soal pemenuhan kebutuhan jasmani yang bikin orang happy sesaat. Orang kalau lagi lapar bisa bergejolak, saudara. Karena lapar harus dapat makan, saudara. Tetapi kalau dia kenyang, mulai tenang, toh. Makanya ada yang bilang perut lapar hati gusar, perut kenyang hati tenang, saudara. Tapi kan sebentar setelah dia habis itu DP kenyang, lapar ulang, gusar lagi, saudara. Ya, itulah yang namanya ketenangan sesaat. Makanya Alkitab berkata kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Artinya hal-hal yang sifatnya temporary, hal-hal yang sifatnya temporer, sementara. Tetapi kerajaan Allah itu soal apa? Kebenaran, damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang bagaimana? Alkitab berkata, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, tidak sama seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Makanya harus ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya Roh Kudus ada dalam hidup kita? Kita harus bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk dalam kelahiran baru, dibaptis sesuai dengan firman Tuhan, lalu kemudian hidup dalam kekudusan, bersekutu dengan Tuhan melalui firman dan doa, bergaul dengan Roh Kudus, minta pengurapannya memenuhi kita senantiasa, maka kita akan merasakan yang namanya damai sejahtera, melampaui segala akal seperti yang dijanjikan firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan tuh suntikan-suntikan hormon dan lain-lain, saudara. Itulah damai yang Yesus berikan bagi setiap kita. Ingat satu hal, saudara, seberapa tertekannya kita hari-hari ini karena begitu banyak pergumulan, masalah di tengah situasi seperti sekarang. Ingat, firman Tuhan berkata dalam Matius 8 ayat 17, Yesus yang telah menanggung, Yesus yang telah memikul segala kelemahan kita di atas kayu salib. Makanya apapun beban, serahkan, saudara. Serahkan kepada Yesus. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Cast all your fears. Cast all your burden. Serahkan segala kekhawatiranmu. Sebab Dia yang memelihara. He will take care of you. Saya ingat ada satu lagu lama yang ada di Kidung Jemaat. Lagunya seperti ini. Be not dismayed, whether betide, God will take care of you. Apapun juga menimpamu, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menanggungnya.
Tuhan yang menjaga kita. Beneath His wings of love abide. Ada naungan kasihnya, sayapnya yang menaungi kita. Kita ada di bawah kepak sayapnya. Kasihnya yang menaungi kehidupan kita. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. Let's sing together. God will take care of you. Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Saya ingat saudara, ada satu cerita, ada seorang petani saudara. Dia pulang bawa pikulan itu tuh hasil panen dari sawah. Lagi pikul menuju ke kampung. Tiba-tiba lewat DP Tamang, dia bawa auto pick up. Bawa pick up karena si petani kan cuma yang DP Tambang ini cuma jalan kaki. Lalu DP Tambang yang di pick up panggil, "Bro, mari Jo, naik Jo, karena berat sekali ada bawa." Sudah naik di belakang. Akhirnya temannya yang tadi cuma pikul jalan kaki, dia naik ke pick up itu, dia akhirnya naik saudara. Lalu kemudian sudah separuh jalan, DP teman yang bawa oto di muka tiba-tiba lihat ke belakang. Dia lihat, DP teman ini so naik di pick up tapi masih bawa pikulan. Jadi so naik trek di oto, mar dia masih pikul itu berat sekali. Akhirnya mobil dihentikan, DP teman turun dan tanya, "Ngada ini so naik kok di oto, taruh Jo itu pikulan." Dia bilang, "Aduh, kasihan nape oto mau kotor." Ya ampun, kan sudah dikasih tumpangan untuk meringankan bebanmu. Ngapain sudah dikasih tumpangan kok masih pikul lagi bebanmu? Ini bukan cuma bodok, tapi oon pangkat 3, saudara. Nah, seringkali kita juga seperti itu. Bukankah Yesus yang berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat." Serahkan beban itu, serahkan segala kekhawatiranmu. Mazmur 37:5 berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia yang akan bertindak." Udah tinggal serahkan saja saudara. Tentu ada tanggung jawab kita di dalamnya. Tentu bukan cuma berdoa, tapi juga ora et labora, berdoa dan bekerja. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Betul saudara. Jadi ada juga yang bilang, berdoa Jomoni kok tidak ada usaha. Ya itu juga ada benarnya. Tetapi ada saatnya semua sudah mentok. Apapun yang torang baking ini sudah berada di limit terakhir. So di ambang batas kekuatan Tuhan kita Senin tahu mau baking apa lagi. Maka saatnya kita mengangkat tangan dan mengizinkan, meminta Tuhan turun tangan. Dan kita akan melihat pertolongannya yang ajaib akan menolong kehidupan kita. So saudara, jangan biarkan hati kita menjadi pahit dengan begitu banyak beban yang bikin kita tidak tenang. Serahkan beban. Apa beban yang sedang kita pikul hari-hari ini? Serahkan kepada Yesus dan jangan biarkan hati kita menjadi pahit oleh karena setiap beban dan pergumulan itu. Tetap jaga hati yang gembira di dalam Tuhan, karena hati yang gembira yang bikin kita tetap rileks. Yang ketiga, apa perbedaan, apa dampak hati yang pahit versus hati yang gembira? Nah, yang ketiga, hati yang pahit membuat orang jadi jahat. Sebaliknya, hati yang gembira membuat orang bertindak benar. Sekali lagi, hati yang pahit membuat orang menjadi jahat. Sebaliknya, hati yang gembira membuat orang bertindak benar. Nah, saya bacakan satu ayat, saudara, Kisah Rasul 8 ayat 22-23. Kisah Rasul 8 ayat 22-23. Dikatakan demikian, "Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini." Perhatikan ayat 23, ini menarik saudara, perhatikan tolong. "Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit," banyak akar pahit, "dan terjerat dalam kejahatan." Sekali lagi saya bacakan ayat 23, "Sebab kulihat hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Oh, ternyata hati yang pahit membuat orang jadi jahat. Sebaliknya hati yang gembira akan bikin seseorang bisa dengan kepala dingin mengambil keputusan yang benar, yang tepat, dan bertindak di dalam kebenaran. Orang saudara kalau DP hati jahat saudara ya, sekali lagi orang kalau hatinya jahat, biarpun saudara dia mau bagaga bagaimana, tetap orang kalau hati jahat saudara, orang tidak suka. Karena apa yang
ekspresi di luar itu semua meluap dari hati. Itu kebenaran di dalam Alkitab. Jadi biar orang mau bastan, mau pakai parfum yang dari jarak 5 km orang sudah cium lagi, tidak pengaruh saudara. Tetap orang jahat, orang benci saudara, tidak akan hidupnya jadi berkat. Karena apa? Orang kalau hatinya penuh dengan akar pahit, itu semua mengalir dari dalam dirinya kan. Makanya kan Alkitab berkata, jagalah hatimu, keep your heart with all diligence, for from it spring issues of life. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. So, segala sesuatu yang terekspresi di luar kan itu cuma packaging, tapi kontennya itu dari dalam, saudara. Makanya bentuk fisik kita itu tidak pengaruh. Saya pernah baca bahwa manusia 80% tidak ada yang puas dengan bentuk tubuhnya, saudara. Tapi kita tidak perlu, saudara, menjadi yang 80% itu. Jadilah 20% yang selalu bersyukur. Kecantikan, memang orang senang lihat orang cantik, ganteng, saudara. Orang senang. Tetapi kecantikan itu bukan segalanya. Jangan tertipu iklan, saudara. Ya, iklan yang cuma menampilkan yang bagus-bagus. Tetapi yang terutamakan yang inner beauty, kecantikan dari dalam. Ya, seperti yang dikatakan firman Tuhan 1 Petrus pasal 3, perhiasanmu adalah manusia batinia yang lahir dari roh yang lemah lembut. Jauh lebih penting kesalehan hidup. Memang dunia cuma melihat dari packaging, dari yang kelihatan. Tetapi yang menentukan sebetulnya dalam hati. Orang kalau hatinya baik, hatinya gembira, hatinya sukacita, dia akan melakukan hal-hal yang benar yang membuatnya disukai semua orang, saudara. Seperti contoh jemaat mula-mula, Alkitab berkata mereka disukai semua orang. Kenapa? Karena Tuhan, Roh Kudus itu sudah mengubah hidup mereka dari dalam, metanoia, perubahan dari dalam. Makanya kata bertobat kan metanoia, perubahan dari dalam, bukan perubahan di luar, dipaksakan. Oh, orang harus jadi seperti Yesus, mesti bikin rambut gondrong, mesti jadi kebule-bulean, hidung tinggi, karena Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Bukan, saudara. Perubahan dari dalam. Karena seringkali yang di luar itu, kemasan luar itu cuman menipu saja, saudara. Dan memang manusia seolah-olah terkondisikan cuman melihat orang, menilai orang berdasarkan tampilan luar. Contoh misalnya di sekolah, misalnya di anak SD, kok tiba-tiba di satu kelas terjadi kecurian, dan misalnya ada satu anak hilang doi atau hilang apa, saudara. Dan pas itu misalnya hilang itu di jam istirahat misalnya. Jadi semua anak-anak ada di luar dan terjadi kehilangan itu di jam istirahat, dan ternyata yang tinggal di kelas pada waktu terjadi kecurian itu cuma ada 2 anak cewek. Kong yang satu fasung, yang satu bisae. Nah, pertanyaan saya, yang mana mau dapat tuduh? Yang mana mau dapat tuduh bapak pencuri? Sudah dipastikan yang bisae, saudara. Aduh, karena memang manusia itu, jahatnya begitu, saudara. Cuma jaliah katu dari penampilan. Pasti yang jelek yang dituduh. Dasar so bisae, papan curi lagi, saudara. Tak mungkin yang pasung yang mau dituduh, toh, padahal bisa aja yang pasung. Dan mungkin yang pasung memang yang ambil. Nah, saudara, itulah manusia. Hanya melihat dari kemasan luar. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang melihat cuma di luar, tapi Tuhan yang lihat hati. Orang kalau hatinya penuh akar pahit, pasti orang itu jahat. Ya, tetapi orang kalau hatinya sukacita, kan ada Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus akan menuntunnya kepada kebenaran. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yang keempat, yang terakhir. Apa perbedaan hati yang pahit versus hati yang gembira? Yang keempat, terakhir, hati yang pahit itu menebar virus kehancuran. Sekali lagi, hati yang pahit itu menebar virus kehancuran. Sebaliknya, hati yang gembira menyebar roh kebahagiaan. Sekali lagi, hati yang pahit itu menebar virus kehancuran. Sebaliknya, hati yang gembira menyebarkan roh kebahagiaan. Jadi hati yang pahit menebarkan virus kehancuran, hidupnya jadi batu sandungan di mana-mana. Sebaliknya hati yang gembira itu dia akan menyebarkan ada roh kebahagiaan. Ada satu ayat dari Ibrani 12 ayat 15 berkata demikian, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Akar yang pahit yang menimbulkan, ada 2 di sini yang ditimbulkan oleh akar yang pahit. 1, kerusuhan, dan yang kedua, mencemarkan banyak orang. Sekali lagi, akar yang pahit itu menimbulkan 2. 1, kerusuhan, yang kedua, mencemarkan banyak orang.
Nah, kerusuhan itu terjadi di mana? Di dalam diri orang itu sendiri. Orang kalau akar pahit, itu segala sistem di tubuhnya akan kacau balau. Makanya ada orang yang tidak sakit merasa sakit. Di Pak dokter, dokter sakit kita dokter. Dokter bilang, tanta ini yang tidak sakit. Yang sakit apa? Patah periksa ini. Yang tidak ada sakit. Mari kita rasa sakit dokter. Yang tidak ada sakit tanta. Mari kita sakit. Dia ngotot kekeh bilang sakit. Padahal tidak. Dokter bilang tidak ada sakit. Dan diperiksa normal semua. Tapi kenapa dia merasa sakit? Karena sistem di tubuhnya lagi rusuh, lagi kacau, chaos. Gara-gara simpan akar pahit. Sebaliknya saudara, orang kalau dia hatinya gembira, yang disebarkan apa? Roh kebahagiaan. Orang yang akar pahit, sudah hidupnya sendiri kacau, dan dia akan mencemarkan banyak orang. Artinya roh akar pahit itu akan menyebar kayak virus. Seperti sekarang kan virus menyebar saudara. Cuma dari pasar tradisional di Wuhan, dia menyebar sampai sekarang mungkin sudah tidak ada negara yang free daripada corona. Semua sudah kena. Dan negara yang paling terdampak sekarang salah satu adalah US of A, Amerika Serikat. Itu yang kena virus itu sudah 1 juta lebih, saudara. Sementara di asal tempat virus itu sendiri, di Cina itu yang kena cuman tidak sampai 100.000. Berdasarkan data yang kita lihat di berita-berita ya. Nah sekarang virus itu sudah nyebrang berapa ribu kilometer, saudara. Nyebrang kemana? Ke Amerika, ke Eropa. Semua kena. Malah korbannya lebih banyak dari sumbernya sendiri. So, begitu juga dengan orang yang simpan akar pahit. Misalnya dia sakit hati dengan seseorang di gereja, saudara. Akhirnya dia mulai cari tamang. Dia Carlota sana, sini. Dia mulai cerita, itu sana, kok itu tante sana. Begini. Akhirnya tersakiti lagi. Akhirnya banyak lagi yang tercemar. Akhirnya pelayanan kacau. Akhirnya gereja pecah. Cuma dari sumbernya satu orang, hati yang pahit akan menyebar virus kehancuran. Sebaliknya orang yang hatinya gembira, dia akan menyebarkan roh kebahagiaan. Hidupnya akan jadi peacemaker, bukan troublemaker, saudara. Di hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini, mari sudah jangan jadi troublemaker lagi, saudara. Bikin orang bakal lain. Stop jadi kayu bakar, apalagi jadi kompor gas. Kita mau jadi pemadam kebakaran, saudara. Kalau ada pertikaian, konflik, mari kita sebarkan kasih, sebarkan perdamaian. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus itu seperti air, sumber air yang sejuk, yang dari kita ini seperti mata air. Spring, dia akan mengalir keluar. Dan orang akan menikmati hasilnya. So, mari tetap jaga hati yang gembira, hati yang bersuka cita di dalam Tuhan. Dan mari buang semua akar pahit. Saudara yang masih ada akar pahit, cabut semua dalam nama Yesus. Buang dalam nama Yesus. Biarkan kasih dari Bapa mengalir buat setiap kita pada saat ini. Jadi kita buka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh jadi berkat bagi kita semua. Sesaat lagi kita akan kembali untuk berdoa bagi kebenaran firman Tuhan. Sekaligus kita akan menerima berkat Tuhan. Jadi tolong jangan dulu kemana-mana, saudara. Pastikan sahabat-sahabat online worship mengikuti ibadah ini secara utuh. Mulai dari awal sampai setelah kita doa berkat, baru boleh kita bisa meninggalkan, saudara ya, ibadah ini. Tetapi saya harapkan kita tunggu sampai dengan kita menerima berkat dari Tuhan. So jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita akan berdoa sesaat lagi dan menerima berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan,
hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Baik, jemaat Tuhan sekalian, sahabat-sahabat online worship yang masih setia bersama dengan kita di sini untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kita kembali lagi di mana kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sudah terima, dan kita akan mengakhiri kebersamaan kita. Kita akan doa penutup sekaligus kita akan menerima berkat Tuhan. Mari teduhkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, supaya di tengah situasi, kondisi yang tengah kami alami, kami selalu menjaga hati yang bersuka cita, hati yang gembira. Karena itu, Roh Kudus tolong kami semua. Roh Kudus urapi kami senantiasa dengan urapan yang baru. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus penuhi kami saat ini di dalam nama Yesus. Karena kami percaya hanya oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kami mampu untuk jaga hati kami tetap sukacita, tetap bergembira, tetap bersemangat dan bersyukur di tengah keadaan yang sulit ini. Apabila ada di tengah-tengah kami Tuhan, di antara kami yang masih ada akar pahit dalam hati kami, pulihkan dan jamah di dalam nama Yesus. Saudara, tidak kebetulan kalau mungkin hari ini kita menerima berkat firman Tuhan lewat online worship ini. Apabila saudara rasakan dan sadar bahwa Tuhan, di hatiku masih ada akar pahit, Tuhan, di hatiku masih ada kebencian, Tuhan, di hatiku ada hal-hal yang masih perlu dibereskan, saya ajak saudara untuk angkat tangan kanan ke atas, tangan kiri kau boleh taruh di dadamu. Sekali lagi kau boleh angkat tangan kanan ke atas, tangan kiri kau boleh taruh di dadamu. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang sudah diangkat, tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka Tuhan. Setiap jemaat-Mu, umat-Mu mengakui di hadapan-Mu Yesus, ada hal-hal yang perlu dibereskan dalam kehidupan mereka. Jamah saat ini Tuhan. Kalau ada akar pahit, kebencian, hal-hal yang masih membekas, hal-hal yang masih mengganjal dalam hati mereka, yang membuat mereka tidak damai, yang membuat mereka tidak sukacita, yang membuat mereka tertekan hari-hari ini, cabut Tuhan sampai akar-akarnya dalam nama Yesus. Cabut dalam nama Yesus. Angkat semua beban, angkat semua beban, angkat semua beban yang menindih hati, yang menindih jiwa, yang menindih pikiran dan perasaan mereka. Angkat semua dalam nama Yesus. Gantikan dengan damai, gantikan dengan sukacita, gantikan dengan kasih Bapa, kasih yang dari surga mengalir bagi setiap kami saat ini. Kami buka hati, kami terima dengan iman. Saudara, bukalah hatimu dengan iman. Rasakan saat ini Roh Kudus menjamah engkau, dan
dan kasih Bapa mengalir di dalam hatimu saat ini, mengalir. Hatimu menjadi teduh, hatimu menjadi tenang, hatimu menjadi sukacita. Segala beban itu digantikan dengan kelegaan, ketenangan, dan pengharapan. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tetap menyerahkan semua jemaat GBI Sutomo dimanapun berada, yang bergabung bersama-sama Tuhan beribadah melalui online worship hari ini. Tuhan Yesus, pelihara terus kami, tolong terus kami, sertai kehidupan kami. Kami tidak dapat melangkah tanpa Engkau. Terus pimpin hidup kami. Mereka yang sedang ada dalam masalah pergumulan, Tuhan tolong. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang membutuhkan mujizat, nyatakan mujizat-Mu. Yang sedang ada dalam pergumulan finansial, terutama akibat daripada COVID-19 ini, Tuhan tolong cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, bahkan limpahkan Tuhan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus memberkati pemerintah kami. Kami memberkati Bapak Presiden dan semua stafnya, pemerintah yang ada di pusat sampai kepada pemerintahan kami yang ada di daerah-daerah. Tuhan Yesus berkati mereka, beri hikmat bagaimana mereka menangani penanganan Tuhan wabah COVID-19 ini supaya tidak semakin menyebar. Beri hikmat kepada mereka, ada sinergi antara Presiden dan para stafnya, antara pemerintah pusat dan di daerah. Ada kerjasama yang baik. Apapun program, apapun yang mereka cetuskan Tuhan demi kebaikan bangsa ini, biar mereka melangkah sesuai dengan petunjuk dan arahan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali atas bangsa ini di dalam nama Yesus. Dan kami terus berdoa Tuhan, meminta belas kasihan-Mu, kuasa-Mu di dalam nama Yesus, agar wabah COVID-19 ini segera berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dan apabila ada kekuatan kuasa gelap yang menunggangi penyebaran wabah ini untuk menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan, untuk memberikan intimidasi, untuk menyebar roh ketakutan di antara kami, segala pekerjaan iblis yang menunggangi tersebarnya wabah ini di seluruh muka bumi ini, kami bersatu hati dengan otoritas kuasa darah Yesus. Kami perangi, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Iblis, engkau sudah berada di bawah telapak kaki orang-orang yang percaya kepada Yesus. Engkau sudah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Dan kami percaya bahwa melalui kau Tuhan izinkan wabah ini terjadi di seluruh penjuru bumi ini. Ini akan membawa pertobatan, pemulihan. Orang-orang akan datang kepada Yesus, mengaku Yesus adalah Tuhan, bertekuk lutut mengakui bahwa hanya Yesus satu-satunya yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebersamaan kami dalam online worship ini. Diberkati setiap kami. Kalau pada kesempatan ini juga kami boleh menabur persembahan-persembahan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang menabur persembahan, yang mentransferkan persembahan, mengembalikan milik Tuhan lewat perpuluhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang kami tabur, kami percaya itu tidak pernah sia-sia. Kami akan menuai berkat sesuai janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga teringat Tuhan akan para medis Tuhan yang bertugas Tuhan di rumah-rumah sakit, di klinik-klinik Tuhan, puskesmas. Mereka harus berhadapan secara langsung, ada di garda terdepan terhadap mereka yang terkena COVID-19, baik yang dalam status positif maupun Tuhan PDP dan lain-lain. Tuhan, Engkau tolong para medis kami, para dokter, perawat, dan lain-lain sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Lindungi mereka semua Tuhan, berkati mereka dalam tugas mereka. Mereka lakukan dengan tulus, ikhlas, dengan sukacita. Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami. Kami akan mengakhiri online worship ini. Kami akan menerima berkat Tuhan. Saudara, sahabat sekalian, mari buka kedua tangan dan hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajah-Nya dan melimpahkan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, saudara. Doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Diberkati saudara pada hari ini. Yes, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam online worship kita yang selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini saudara. Dan terima kasih juga buat jemaat Tuhan yang setia menaburkan persembahan-persembahan dan mengembalikan milik Tuhan untuk menopang operasional pelayanan kita saudara di gereja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Immanuel, God bless. Shalom, shalom, shalom.